Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada. Pengikut setia channel Yuk Bicara. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Fikri Mahfuz. Pada kesempatan hari ini saya bersama Bang Hamzan Wadi. Ya, mohon maaf Bang, saya agak kelegot ini. Hamzan Wadi. Hamzan Wadi ya. Kita panggil Bang, Bapak atau siapa dulu ini Bang? Bebas. Oh bebas, iya kita panggil Bang aja ya supaya lebih akrab. Chemistry kita nyatu Bang, emosional kita nyatu ya begitu kira-kira Bang. Iya. Bang Hamzan ini adalah salah satu figur calon unggulan yang ada di, mohon maaf saya ralat saudara-saudara. Bang Hamzan ini salah satu calon kepala desa daerah Kunci yang lumayan diperhitungkan di kancah perpolitikan desa daerah Kunci. Nomor urut berapa Bang kira-kira kalau kita boleh tahu? Nomor urut satu. Ya, ini sebagai momentum pengingat yang sangat jelas ketika nomor urut satu itu identik dengan telunjuk satu, dan ini menandakan bahwa tunggal ya, berarti Bang Hamzan ini insya Allah nanti dipermudah jalannya menuju daerah Kunci 1. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana aktivitas untuk mempersiapkan diri untuk menempuh pilkades ini Bang? Aktivitas keseharian maksud saya Bang. Keseharian, kalau kita berbicara masalah aktivitas, alhamdulillah masih berjalan normal, lancar. Berjalan dengan lancar, kondusif. Suasana perpolitikan pilkades yang ada di daerah Kunci ini bisa kita bilang kondusif. Kondusif ya. Aman, karena memang kita di dalam prinsip saya itu menciptakan kondusivitas. Oh ya. Terus bagaimana kabar dari calon ibu kepala desa di rumah Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Selama ini kami berdua alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah Bang. Untuk menuju tinggal menghitung hari ini. Iya, tinggal menghitung 50 hari. 50 hari. 50 hari ke depan menuju pemilihan, pemilihan pencoblosan ya. Daerah Kunci bersatu gitu. Iya, daerah Kunci bersatu. Oh, jargonnya memang daerah Kunci bersatu. Rekan-rekan semua. Karena yang satu ini lambang syahadat. Lambang syahadat. Sampai Mekah pun tetap satu, syahadat. Syahadat. Iya. Karena itu yang menjadi tolak ukur kita sebagai umat Islam atau pemilih milenial, walaupun saya tidak menyangka untuk mendapatkan nomor urut 1. Oh iya. Terus sudah berapa kalau kita bahasakan keponakan Bang? Sudah berapa keponakan sekarang Bang? Alhamdulillah, mungkin Sang Maha Pencipta yang memberi kan, belum memberikan kita rezeki. Oh iya. Mudah-mudahan setelah kita naik jadi kepala desa, rezeki anak itu akan datang. Ya, luar biasa Bang. Mengikuti. Amin. Gitu. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Ini sebagai motivasi kita selalu bersabar menanti kehadiran rezeki anak dari Bang Hamzan Wadi. Ya, selanjutnya silahkan Bang untuk memperkenalkan diri, side lahir di mana, sekolah di mana, besar di mana. Begitu Bang, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Pertama, marilah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan, adik-adik dari channel Yuk Bicara. Yuk Bicara. Iya, Yuk Bicara. Nah, ini saya sangat 2 minggu yang lalu sudah dikonfirmasi sama Dinda Ikhlas untuk merecord salah satu calon, mungkin semua yang ada di Sambelia, yang ada di tiga desa itu mungkin yang mengikuti pilkades pada tahun ini. Mengikuti pilkades tahun ini mungkin Dinda Ikhlas sudah record semuanya, termasuk saya. Jadi saya perkenalkan diri,
Nama saya Hamzan Wadi. Jadi bisa kita bilang saya Petiuk. Memang saya Petiuk Darah Kunci, ya. lahir di Darah Kunci. Lahir di berarti Darah ya. Kunci. Iya, iya. Memang orang tua dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Lombok Tengah, Praia. Nah, cuman ketika orang tua dulu ikut sama kakek, jadi kakek pulang ke Lombok Tengah, orang tua tinggal di Darah Kunci. Di Darah Kunci. Dulu setelah mekar baru nama Darah Kunci. Berarti makanya saya lahir di Sandongan. Di Sandongan. Sandongan lebih tepatnya ya Bang ya. Sandongan. Maka bisa kita bilang ya Petiuk lah kan. Petiuk. Nah, Petiuk. Iya, sama saja Bang. Yang penting lahir di Sandongan. Iya, Sandongan. Putra pribumi asli. Ya, putra asli lah. Asli. Tidak diragukan lagi Bang ya. Iya, iya. Mudah-mudahan dari hasil istiharoh Petiuk Darah Kunci mungkin ya, orang-orang bilang mungkin kita masih dibilang anak muda. Anak muda. Ya. Perjalanan biografi saya itu setelah lahir di Darah Kunci, terus SD-nya di mana Bang? SD di SDN 1 Blanting yang dulu karena SDN 1 Blanting ya. Yang dulu. Karena kita dulu di Blanting. Di Blanting. Ya, Desa Blanting. Desa Blanting. Di tahun 2000 berapa lah itu saya nggak ingat mekar. Jadi akhirnya Darah Kunci. SMP di SMP 2. SMP 2 Sambelia. Oh, iya. Di Lekok Nangke. Di Desa Blanting. Kalau SMA di SMA 1 Sambelia. Di SMA 1 Sambelia. Jadi saya sekolah dari SD sampai SMA itu negeri. Negeri semua ya Bang? Negeri semua. Selanjutnya menempuh pendidikan perguruan tinggi. Ya? Perguruan tinggi itu sebenarnya saya kepengen yang kuliah di Mataram dulu. Cuman kuliah di Mataram. Kita mengikuti nasihat orang tua untuk melanjutkan perguruan tinggi di Pompes Syekh Zainuddin Enwi Anjani. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan perguruan tinggi dengan nilai tepat. Yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai 4 tahun, alhamdulillah bisa tercapai wisuda lah. Nah di tahun 2017 saya pulang kuliah. Nah dari sana saya menanamkan niat untuk mendaftar menjadi garda terdepan di Darah Kunci ini, menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan Allah SWT menggariskan itu untuk saya. Alhamdulillah saya sampai hari ini saya diberikan kesehatan untuk maju menjadi calon kepala desa. Iya, berarti wisuda di tahun 2017 ya, Bang ya? 2016. Oh, wisuda di tahun 2016. Tapi saya tinggal di Anjani. Tinggal di Anjani 1 tahun, pulang 2017 ke Sandongan atau Darah Kunci. Lalu mengabdikan diri ke masyarakat. Mengabdikan diri di masyarakat. Iya, terus akhirnya timbul pemikiran sebagai pemimpin dengan niat hati yang tulus. Begitu kira-kira Bang ya. Ya, jadi motivasi awal dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Darah Kunci, motivasi apa yang ada di diri Side Bang untuk sehingga mampu menghadirkan atau berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai kepala desa. Apa motivasi Side Bang? Apakah motivasi dari orang lain itu ada atau bagaimana? Kita meminta untuk dijelaskan sedikit saja Bang, bagaimana motivasi itu hadir. Terkait dari motivasi saya untuk menjadi seorang pemimpin itu, karena sebelum kita pulang dari perguruan tinggi itu, memang guru-guru kita di sana yang di Pompes Syekh Zainuddin Enwi Anjani berpesan, ketika kalian pulang nanti silahkan berjuang untuk masyarakat, karena yang belum Anda capai itu adalah
sertifikat atau ijazah masyarakat. Jadi saya harus capai ijazah masyarakat itu, karena berat rasanya belum saya bisa capai ijazah masyarakat itu, karena berapapun sekaya apapun kita, jika kita tidak bermasyarakat memang kita tidak ada harganya. Tidak ada harganya, memang benar sekali Bang. Ketika dalam hati kita timbul rasa ingin mengabdi, dengan pengabdian itu kita curahkan dengan cara berjuang. Iya, berjuang. Memang, itu keywordnya kita bisa ambil adalah perjuangan atau berjuang untuk mengabdikan diri di masyarakat. Iya. Jadi lewat sosial. Nah, alhamdulillah waktu 2018 ya kita tidak mencari musibah itu. Oh ya, gempa Bang ya. Gempa. Dari sanalah 2018 saya lebih kuat menanamkan niat untuk maju di Pilkades di periode berikutnya. Ya, pada tahun 2018 Bang ya, terjadi bencana yang tidak kita inginkan, yaitu bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok secara umum. Terlebih lagi secara khususnya di Kecamatan Sambelia, dampaknya kita rasakan secara signifikan bagaimana getaran-getaran itu kita rasakan dan menghancurkan permukiman. Maksud saya di sini rumah-rumah warga, sehingga terjadi rasa kepedulian pada diri Bang Hamzan untuk investasi sosial terhadap dirinya kepada masyarakat sekitar melalui beberapa donatur atau program-program yang dihadirkan oleh Bang Hamzan waktu itu. Dan pengorbanan ini tidak akan pernah usai sampai Bang Hamzan tutup usia. Begitu kira-kira Bang. Harus kita alirkan perjuangan-perjuangan itu. Iya. Pada tahun 2018 Bang Hamzan Wadi pulang dari Anjani dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat melalui investasi sosial yang dilakukannya, sehingga memunculkan niat untuk menjadi kepala desa Darakunci di periode berikutnya. Jadi di sini menarik melihat dengan potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dimiliki di Darakunci. Seandainya Bang Side dinasibkan sebagai kepala desa di desa Darakunci nanti, program unggulan apa yang akan Side jalankan untuk kemajuan Darakunci yang lebih baik ke depannya ya Bang? Bagaimana? Silahkan. Ya. Baik, terkait dari perjalanan untuk menginvestasikan diri sosial bermasyarakat, tentunya sudah saya bilang tadi, karena yang belum saya capai itu adalah ijazah masyarakat. Jadi, masyarakat. Lewat kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan program-program kerja yang sudah saya tanamkan dari dulu untuk menuju Darakunci yang lebih baik. Iya, jadi Darakunci yang lebih baik. Bisa Dinda Fikri lihat di baliho saya, saatnya di anak poster-poster muda itu ya Bang. Poster-poster itu sudah saya naikkan, saatnya anak muda memimpin menuju Darakunci yang lebih baik. Menuju Darakunci yang lebih baik, itu kata kunci ya. Iya, siap. Jadi yang untuk program kerja seandainya saya nasibkan untuk menjadi kepala desa, jadi program kerja unggulan itu yang pertama dari bidang olahraga untuk pemuda terutama, karena yang namanya kita pemuda ini masih pemikiran ide-ide cemerlang itu masih banyak yang harus dikeluarkan ya. Iya, yang masih terpendam dari rekan-rekan pemuda kita. Jadi di bidang olahraga terutama untuk rekan-rekan pemuda, karena kalau saya lihat rekan-rekan pemuda di sini memang banyak yang punya bakat, punya skill, tetapi terpendam. Masih terpendam. Iya, tidak bisa dikembangkan
lebih luas lagi. Cukup masih Di skill lingkup itu desa. di lingkup desa saja. Bagaimana cara SIDE selanjutnya Bang melihat dengan ide-ide yang masih terpendam ini untuk Iya. ditingkatkan ke lebih Jadi jenjang yang lebih atas? yang pertama saya harus mengupayakan pembangunan dan pelatihan atau perbaikan fasilitas olahraga rekan-rekan pemuda, terutama di sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Berapa cabang olahraga ya? Alhamdulillah, walaupun yang sekarang sudah kita bisa buktikan sekarang sudah kita fasilitasi untuk rekan-rekan pemuda. Alhamdulillah sekarang di sini baik rekan-rekan pemuda yang ada di Sandongan dan sewilayah Desa Darakunci sekarang ini sudah mulai rame. Mulai rame. Mulai aktivitas rame. olahraga Aktivitas sudah olahraga ada. itu. Jadi kalau saya lihat anak muda ini memang jangan sampai terputus bakatnya itu, apalagi terpendam. Harus terus disalurkan ya, dikembangkan. Dikembangkan. Jadi harus saya datangkan pelatih-pelatih yang memang profesional di dalam bidang olahraga itu. Dan kedepannya kalau memang saya dinasibkan jadi kepala desa, saya akan buatkan rekan-rekan pemuda ini gedung serbaguna. Jadi di sana center olahraga untuk rekan-rekan pemuda yang ada di Darakunci. Bahkan tidak untuk olahraga saja, saya akan fasilitasi, saya akan buat gedung serbaguna itu untuk masyarakat juga, terutama yang anak-anak muda yang kawin atau yang lain, untuk resepsi, untuk acara yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin gedung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Darakunci, bukan untuk pemuda saja. Iya. Masyarakat secara umum dapat merasakan manfaat dengan adanya gedung serbaguna ini. Itu. Selanjutnya itu dari bidang olahraga Bang. Selanjutnya dari bidang apa saja? Untuk bidang yang terutama ini untuk bidang keagamaan. Bidang keagamaan. Pendidikan dan keagamaan. Ya, cukup menarik Bang. Untuk pendidikan, jadi kalau saya boleh lihat, memang SDM kita yang ada di Darakunci ini memang sangat banyak sekali. Yang sekarang, yang tahun ini sarjana memang banyak sekali di Desa Darakunci. Cuman posisi bekerja dan lain sebagainya itu memang masih belum masif untuk pekerjaan, masih dibilang pulang kuliah langsung mengerjakan apa yang dikerjakan sama orang tua. Begitu, ngikut ke orang tua, bukan dia sarjana dengan gelar yang itu, dia tidak mengikuti langsung ke gelarnya itu. Jadi harus sesuai dengan basic keilmuannya. Belum maksud di sini Bang, berarti teman-teman sarjana ini yang sudah menyelesaikan pendidikan atau studinya dengan basic keilmuannya itu belum bisa diterapkan di desa. Belum bisa diterapkan di Desa Darakunci. Di Desa Darakunci. Mengikut harus ke petani. Ke orang tua. Memang kita dianjurkan untuk menjadi seorang petani dengan lahan yang ada. Cuman biaya yang dikeluarkan atau jasa orang tua kita menyekolahkan atau untuk di bangku kuliah itu memang belum bisa kita bayarkan. Nah, dari situlah saya berpikir kedepannya memang terutama ini di bidang pendidikan dan keagamaan ini, saya lihat banyak adik-adik kita juga yang lulus SMA yang berprestasi itu tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, ke perguruan tinggi. Iya, berarti di sini Bang melihat dengan beberapa adik-adik yang putus sekolah sampai SMA ini. SMA. Selanjutnya SIDE akan memberikan tawaran atau jalan menuju ke perguruan tinggi. Sebagai fasilitator untuk
meningkatkan SDM yang dia miliki. Alhamdulillah, kenapa saya mengambil program ini, karena alhamdulillah sudah saya kerjasama dengan 7 perguruan tinggi ya, yang luar ada biasa, di Bang. NTB dengan siap memberikan bantuan beasiswa gratis untuk adik-adik kita yang berprestasi yang tidak mampu. Nah, yang berkeinginan besar ya. Nah, sekarang ini sudah berjalan, terutama di kampus Undikma. Nah, di tahun 2018 kemarin itu banyak yang kita masukkan di Undikma. Mendapatkan beasiswa secara gratis. Bidik misi gratis berarti itu, Bang ya. Ya, selanjutnya program apa lagi, Bang? Nah, untuk keagamaan ini ya, terutama ini program kerja saya ini yang saya naikkan di visi misi ke depannya, terutama karena ada bisikan-bisikan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang selama ini masih tersentuh gitu kan, terutama di imam masjid. Nah, khotibnya gitu kan, muazin ya itu pengurus dia masjid. tidak pengurus masjid lah. Nah, dia tidak berkeinginan untuk diberikan insentif setiap bulan, tidak, tapi keinginannya ya satu kali hari raya besar kayak Idul Fitri gitu kan. Nah, itu ada reward yang diberikan dari pemerintah desa. Iya, jadi salah satu kebanggaan masyarakat yang pengurus masjid ini kita sentuh begitu kan. Jadi ada kepedulian pemerintah desa itu terhadap mereka yang kerja di masjid, bukan mereka yang mengabdikan diri di masjid. Karena itu kan tidak ada yang tidak ikhlas, karena itu modal ikhlas. Berarti di sini tokoh-tokoh kita yang berada di masjid sebenarnya tidak menginginkan balasan harta maupun apa, tapi mereka menginginkan suatu kepedulian dari pemerintah ya. Selanjutnya program apa, Bang? Yang tadi olahraga, pendidikan dan keagamaan. Selanjutnya apa, Bang? Yang terutama ini yang biasalah, karena memang kita sudah dilanda dengan musibah 2 tahun yang lalu. COVID-19. Jadi perekonomian masyarakat yang khususnya di daerah Kunci ini menurun drastis. Nah, kenapa saya mengambil program seperti ini? Karena di bidang perekonomian masyarakat itu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ketika bertani itu memang hasilnya kadang tidak mencukupi dari biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, akhirnya masyarakat patah semangat untuk bertani itu. Nah, kenapa saya ambil di perekonomian ini? Jadi kita punya BUMDes. Nah, jadi sekarang BUMDes ini hanya menjalankan simpan pinjam. Nah, kalau saya berpikir BUMDes menjalankan simpan pinjam itu memang sangat tidak efektif. Nah, sekarang BUMDes diberikan dana misalkan 30 juta. Kalau ada orang 30 orang datang minjam 30 orang 1 juta, habis. Terus yang lain tidak kebagian. Nah, seperti kita lihat di desa-desa yang lain, BUMDesnya itu memang sangat berkembang pesat, terutama di BUMDesmatnya itu. Saya lihat di Desa Sugian, BUMDesmatnya itu dia kelola hasil pertanian masyarakat itu, hasil dari KWT, dari pertanian, dari perkebunan itu dia kelola. Dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, mudah-mudahan saya bisa bangkitkan lagi KWT yang di daerah Kunci ini, hasil pertanian itu untuk kita tampung di BUMDesmat itu hasil kelompok-kelompok KWT ini ya. Jadi biar bisa dikenal sama orang luar. Kalau saya lihat di Desa Sugian itu
alhamdulillah dia bisa masuk berjualan di sirkuit Sirkuit Mandalika. Mandalika. MT Sudian ya. Nah, itu saja sudah salah satu kebanggaan bagi Kebanggaan. kelompok-kelompok KWT itu. Bisa Apalagi berjual, desa ya, kan, nama desa yang kita nama bawa di desa sana. yang kita bawa di sana. Apalagi bisa berjualan di dalam sirkuit di kancah internasional. Ya. Nah, itu yang saya inginkan untuk Di sini Bang, maksud dia dalam bidang ekonomi ini meningkatkan produktivitas dari kelompok yang ada, misalnya seperti KWT atau kelompok lain, sehingga nanti BUMDes yang menampung produk itu lalu ditawarkan ke daerah-daerah lain, bahkan sampai tingkat internasional, begitu kira-kira Bang ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya, selanjutnya dari beberapa program tadi mungkin ada lagi Bang. Dari setelah dari olahraga, pendidikan dan agama, ekonomi, baru 3 ini Bang. Mungkin banyak sekali program yang akan saya tawarkan. Selanjutnya apa? Pemerintahan mungkin. Pemerintahannya, karena yang di visi misi saya di visi ini ya, yang terutama mewujudkan desa Darakunci itu yang aman, adil, sejahtera. Jadi kita harus bisa kita bilang harus kita berpikir global yang sekarang. Bertindak lokal, bukan begitu Bang? Berpikir global, bertindak lokal. Iya, sesuai dengan kultur yang ada ya. Itu tindakan akhlak, masuk ke akhlak. Kita berpikir global tapi kita tidak punya akhlak. Karena ketika kita menuntut ilmu itu yang terdepan itu adab. Akhlak. Baru kita ke ilmu begitu. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan program kerja yang saya sudah buat, rancang ke depannya Darakunci menuju lebih baik dari yang sekarang. Karena 2023 banyak orang yang berdoa biasanya menjadi harus lebih baik dari yang kemarin. Iya. Mudah-mudahan di tahun 2023 itu saya dinasibkan menjadi kepala desa. Amin. Membawa Darakunci itu yang lebih baik. Ya, dari yang sekarang. Ya, cukup menarik rekan-rekan semua bagaimana program yang akan dijalankan oleh Bang Hamzan nantinya ketika menjabat sebagai kepala desa Darakunci di tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Program-program itu diantaranya dari program olahraga, pendidikan dan agama, ekonomi, pemerintahan, dan peningkatan sarana dan prasarana. Akan tetapi masih banyak lagi program-program rahasia yang akan terus dijalankan dan terus ditingkatkan demi kemajuan desa Darakunci yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada sedikit closing statement atau bentuk-bentuk kampanye lah Bang, atau slogan yang ingin dihadirkan di sini, ya silahkan Bang. Siap. Oke, terima kasih dari closing statement. Untuk closing statement, saya sebagai calon kepala desa di tahun 2023 sampai dengan 2029. Untuk masyarakat saya yang ada di Darakunci khususnya, mohon dukungan, tiang tunas doa dan dukungan pelunggu sami masyarakat yang ada di Darakunci untuk ingat di tanggal 15 Maret 2023 hari Rabu. Hari Rabu ya teman-teman. Hari semua. Rabu, jangan lupa pilih nomor 1. Ayo buang perbedaan, kita hapus permusuhan, ayo satukan masa depan dan jauhkan saling mencurigai. Ayo bareng Hamzan Wadi berjuang memajukan Darakunci bersatu, 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 bersatu,
Darah Kunci maju. Iya, itu teman-teman cukup menarik bagaimana closing statement dari salah satu calon kita, yaitu nomor urut 1 Bang Hamzan Wadi. Saya Muhammad Ali Fikri Mahpus mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.